warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tugas video ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun dalam tugas video ini, saya akan membahas tentang tafsiran surah An-Naml ayat 17-19. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kita semua. Baik, saya akan membacakan surah An-Naml ayat 17-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni aw ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah An-Naml ayat 17-19. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selanjutnya, asbabun nuzul turunnya surah An-Naml ayat 17-19. Ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul yang khusus yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Namun, ayat ini menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang diberi kelebihan dari Allah berupa kemampuan memahami bahasa hewan serta memimpin pasukan besar dari manusia, jin, dan burung. Kisah ini diturunkan sebagai pelajaran bagi manusia tentang kekuasaan Allah, pentingnya sikap syukur, kepemimpinan yang bijaksana, serta kasih sayang terhadap makhluk hidup. Selanjutnya tafsiran surah An-Naml ayat 17-19, di mana pada ayat 17 ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki pasukan yang sangat besar dan teratur, terdiri dari manusia, jin, dan burung. Semua pasukan berjalan dengan disiplin dan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang hebat dan mampu mengatur pasukannya dengan baik. Dalam ayat 18, ketika rombongan Nabi Sulaiman melewati lembah semut,
Seekor semut memperingatkan semut lainnya agar segera masuk ke sarang supaya tidak terinjak. Ini menunjukkan bahwa hewan pun memiliki cara berkomunikasi dan saling melindungi. Semut tersebut juga memahami bahwa Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak sengaja jika sampai menginjak mereka. Terakhir pada ayat 19, Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut tersebut. Beliau tidak sombong walaupun memiliki kekuasaan besar. Sebaliknya, beliau bersyukur kepada Allah dan berdoa agar selalu dapat berbuat baik serta menjadi hamba yang soleh. Ayat ini mengajarkan pentingnya rasa syukur dan kerendahan hati. Nah, selanjutnya, poin pendidikan karakter yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Pertama, itu ada disiplin dan tertib. Pasukan Nabi Sulaiman itu berjalan dengan teratur. Hal ini mengajarkan pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kepemimpinan yang baik. Nabi Sulaiman mampu memimpin dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, peduli dan saling melindungi. Semut memperingatkan kelompoknya agar selamat. Ini mengajarkan sikap kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, rendah hati. Walaupun memiliki kekuasaan besar, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan tidak sombong terhadap kemampuan yang ia miliki. Yang kelima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang keenam, berdoa dan memohon kebaikan. Ayat ini mengajarkan agar manusia selalu berdoa, memohon petunjuk dan kemampuan untuk berbuat baik. Dan terakhir itu ada menyayangi makhluk hidup. Kisah ini menunjukkan pentingnya menghargai dan menyayangi semua makhluk ciptaan Allah, termasuk itu hewan kecil seperti semut dan lain-lainnya. Sekian penyampaian video tentang tafsiran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Bye-bye.